Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Rista dari kelas Biologi B, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang model dan konsep kurikulum. Yang pertama ada pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, isi, pokok, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model konsep kurikulum itu ada 4. Yang pertama, ada kurikulum subjek akademis. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Yang ketiga, ada kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, ada kurikulum teknologis. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, studi yang bersifat integratif. Yang ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Adapun ciri-ciri kurikulum subjek akademis yaitu bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Selanjutnya, metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Yang ketiga, materi atau ide diberikan oleh guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai. Yang pertama ada correlated curriculum. Kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi, materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Yang kedua ada unified atau contracted curriculum. Kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema pelajaran. Pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dalam tema-tema pembelajaran tertentu. Yang ketiga, integrated curriculum. Pola organisasi kurikulum ini memperhatikan warna disiplin ilmu, bahan ajar diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Yang keempat ada problem solving curriculum, berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Saran utama kurikulum jenis ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Menurut Sukmadinata, mengklasifikasikan pendidikan humanistik menjadi 3 macam, yaitu pendidikan konfluen, yang kedua pendidikan kritikisme radial, dan yang ketiga mistikisme modern. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan kurikulum yang pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, kerjasama, dan interaksi. Kemudian ada pengertian desain kurikulum konstruksi sosial. Itu ciri-cirinya ada asumsi, masalah-masalah yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Kemudian ada komponen-komponen kurikulum konstruksi sosial, yaitu ada tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan kurikulum konstruksi sosial yaitu pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Kemudian ada kurikulum teknologis. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum dibagi dalam 2 bentuk, yaitu perangkat lunak atau software. Pada bentuk ini, pengajaran tidak membutuhkan alat
dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem. Alat dan media disesuaikan tetapi tidak perlu dipentingkan. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Pada bentuk ini, pengajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat dan media pembelajaran. Penggunaan alat dan media belum tentu terintegrasi dengan program pembelajaran. Bersifat on-off, yaitu apabila digunakan alat dan media akan lebih baik, tetapi bila tidak menggunakan alat pun pengajaran masih tetap berjalan. Yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada berbagai kriteria, yaitu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Yang kedua, hasil pengembang terutama yang berbentuk model adalah yang diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Model-model pengembangan kurikulum yaitu ada model administratif, model dari bawah atau grassroots, model demonstrasi, dan model Besausan. Lalu ada model terbalik Hilda-Tabah, model hubungan interpersonal dan Rogers, model penelitian tindakan, model emerging technical models. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada model administratif, yaitu staff atau top down, dari atas ke bawah. Artinya pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tinggi atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada model dari bawah atau grassroots. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang ketiga ada model demonstrasi. Semua merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang luas. Tapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Yang keempat, model Bichausen. Dalam beberapa hal, model ini hampir sama dengan model administratif, terutama dalam orientasinya dari atas ke bawah. Keuntungan model ini terutama adalah penegasan arena yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan kekurangannya. Yang kelima ada model terbalik Hilda-Tabah. Model terbalik ini dikembangkan oleh Hilda-Tabah atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Sebelum melakukan lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar nilai nyata, baru diadakan pelaksanaan. Yang keenam ada model hubungan interpersonal Rogers. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan atau becoming, developing, changing. Kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih dan berkomunikasi secara interpersonal. Kemudian yang ketujuh ada model penelitian tindakan. Model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, Source berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok baik di sekolah maupun di masyarakat. Lalu yang kedelapan ada emerging technical models, pengembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, diantaranya yang pertama ada the behavioral analysis model analis, yang kedua ada the system analysis model, dan yang ketiga ada computer based model. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.